Selamat pagi saudara-saudari. Saya senang bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan Anda semua. Tolong buka 1 Korintus. Saya akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Hari ini, saya tidak ingin berbicara tentang bukti kebangkitan. Saya pikir kita semua percaya bahwa kebangkitan benar-benar terjadi. Ada begitu banyak bukti yang bisa kita bicarakan, dan jika Anda ingin membicarakannya nanti, kita bisa. Hari ini, saya mau berbicara tentang mengapa kebangkitan Yesus penting. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah dunia. Alasan pertama, kebangkitan Yesus artinya Allah menepati janjinya. Banyak kali Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia harus mati dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Setidaknya 5 kali dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias akan mati dan kemudian dibangkitkan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak mempunyai alasan untuk percaya kepada dia atau firman-Nya. Namun, kebangkitan itu benar-benar terjadi. Tidak ada tubuh dalam makamnya. Saya tahu, saya pernah pergi ke Yerusalem dan saya melihat makamnya. Tidak ada siapapun. Allah sudah menepati janjinya. Kita bisa percaya kepadanya, karena Yesus menepati janjinya bahwa ia akan mati dan bangkit lagi setelah 3 hari. Kita dapat mempercayai semua janji-janjinya yang lain juga. Kita dapat percaya bahwa bahkan saat ini ia bersyafaat bagi umatnya. Kita dapat percaya bahwa ia sedang menyiapkan tempat bagi umatnya.
kita dapat percaya bahwa Dia akan menyelesaikan pekerjaan baik di dalam kita yang sudah Dia mulai. Kita dapat percaya bahwa suatu hari Dia akan kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan kita dapat percaya bahwa mereka yang menaruh harapan di dalam Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Alasan kedua, kebangkitan Yesus artinya musuh terbesar kita telah dikalahkan dan bahwa kita bisa diampuni. Kita tidak perlu takut akan setan. Waktu Yesus bangkit, Dia menghancurkan kepada ular setan. Waktu Yesus bangkit, Dia meniadakan maut untuk seterusnya. Dia lebih kuat daripada dosa. Anda bisa benar-benar tahu bahwa ada pengampunan. Karena Yesus bangkit, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Siapapun yang percaya bahwa Tuhan Yesus hidup tidak perlu takut akan setan, kematian, atau penghakiman. Tidak ada jaminan kemenangan lainnya selain iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit, yang menghancurkan kuasa dosa, kematian, dan setan melalui kebangkitannya. Tidak ada agama atau nabi atau teori ilmiah atau pengalaman lain yang dapat memberi Anda jaminan kehidupan kekal semacam ini. Terakhirnya, alasan ketiga. Kebangkitan Yesus artinya kita mempunyai harapan yang tak terkalahkan. Harapan yang mengubah kita. Melihat Yesus yang bangkit menyebabkan Petrus berubah dari nelayan yang tidak berpendidikan dan yang menolak Yesus menjadi pemimpin gereja mula-mula dan penulis kitab suci. Melihat Yesus yang bangkit menyebabkan Thomas berubah dari orang yang tidak beriman menjadi misionaris yang berani. Melihat Yesus yang bangkit menyebabkan Saulus berubah dari seorang pembunuh orang Kristen yang saleh menjadi misionaris terhebat yang pernah dikenal dunia. Karena Yesus yang bangkit, saya berubah dari orang berdosa yang jahat menjadi orang yang penuh kasih yang mengasihi Yesus. Anda mungkin memiliki kisah Anda sendiri tentang bagaimana harapan Yesus telah mengubah Anda. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak harus hidup untuk Dia. Kalau Yesus tidak bangkit, kita bisa hidup untuk diri sendiri dan melakukan apa saja yang kita inginkan karena semua ada dalam kehidupan ini. Jika hidup ini adalah semua yang ada, kita memiliki beberapa tahun dalam kehidupan yang akan memiliki beberapa momen yang menyenangkan, tetapi akan diisi dengan lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan, dan kemudian kita akan mati dan tidak ada lagi. Akan tetapi jika Yesus hidup, kita tahu bahwa kita yang dipersatukan dengan Dia dalam iman akan hidup bersamanya selamanya. Itu berarti bahwa kita dapat dengan sukacita menghabiskan hidup ini untuk Dia dan orang lain. Mengetahui bahwa rasa sakit
yang kita alami di sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita yang menunggu kita bersama Kristus dalam kehidupan yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, jika Kristus belum dibangkitkan, kita pantas dikasihani, karena harapan kita di dalam Kristus gagal melampaui kehidupan sekarang. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Akan tetapi, karena Kristus telah dibangkitkan, kita adalah orang-orang yang dapat berhadapan dengan kematian dengan mengetahui bahwa kematian tidak memiliki kemenangan akhir. Tidak ada senggat yang abadi. Kita dapat menghabiskan hidup kita demi mereka yang belum mengenal Yesus dan untuk kemuliaan Raja kita dan tahu bahwa hidup kita memiliki tujuan dan telah dipergunakan dengan baik. Kebangkitan Yesus berarti pengampunan diberitakan dan diberitakan kepada Anda. Itu berarti bahwa setiap pendengar diundang bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi untuk percaya. Di sinilah tempatnya kebangkitan memanggil kita untuk menangkapnya. Kita bisa menjawab panggilan ini dengan menerima berita ini dan berpartisipasi dalam keajaibannya, atau kita bisa menolaknya dan binasa. Yesus memberikan hidupnya sebagai korban untuk membayar dosa-dosa Anda, dan kemudian ia dibangkitkan dari kematian. Yesus hidup. Pengampunan sudah diberitakan kepada Anda. Ini adalah kebebasan yang diberikan untuk Anda. Terimalah Dia. Percayalah. Pegang Dia. Amin.